Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Mocoin atau dengan tickernya yaitu MOC, yang mana buat meme coin satu ini banyak banget nih teman-teman semua request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan I think ini gara-gara Mocoin ini juga salah satu meme coin yang kebagian rebound cukup oke ya teman-teman. Dan ya kita bakalan bahas lengkap seputar Mocoin ini di video kali ini dari segi metrik data sampai precisionnya. Tapi ya tentu sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record ya, kalau kita coba lihat datanya seperti biasa lewat CMC atau coinmarketcap.com. Di sini kita bisa mengetahui bahwa MOC ini menempati posisi ke 184 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya ya kalian bisa lihat sendiri lah ya di bagian sini. Dan kalau kita coba intip dulu dari segi mungkin chartnya. Nah, di sini kita pindah ke bagian chart, teman-teman. Nah, kalian tuh bisa lihat bahwasannya memang dalam beberapa waktu terakhir MOC coin ini dari bottomnya udah naik cukup signifikan atau dapat rebound yang cukup oke ya. Kalau kita ukur ke titik ini sekarang aja udah plus eh, ratusan persen, teman-teman. Ini lumayan banget karena memang harganya udah murah banget kalau kita tarik dari bawah sini, makanya kalau ke atas cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat ya dalam beberapa hari terakhir aja nih, let's say kita tarik dari demand area di sini, ya dia udah naik 30%-an, teman-teman. Lumayan banget memang. Dan sebenarnya ya kalian tuh bisa notice atau cek di video-video saya sebelumnya di mana pada saat itu saya marking untuk important area di sini, di mana pada saat itu masih jadi area supply ya. Dan I think eh, pada saat itu memang kondisi makronya belum mendukung, di mana ada potensi memang dia terrejeksi dari important area di sini. Dan faktanya memang kalau kalian lihat nih di sini ketika dia testing nih atau hit di important area di sini, which means memang ada tekanan beli yang mendorong harganya naik tapi tertahan di area resistance atau supply-nya. Dan ya kalian bisa lihat nih ada candle rejection yang terjadi, tapi ternyata setelah itu dia naik lagi dan take over nih dari important area-nya yang di sini gitu. Dan ternyata uh, good news buat MOC ini karena dia berhasil breakout dari important area-nya. Dan ya kalian bisa lihat dia naik kemudian testing lagi dan kemudian melanjutkan penguatan ya gitu teman-teman buat MOC coin ini, yang mana ya buat harganya mungkin teman-teman bisa lihat lah ya per sekarang ini di harga berapa gitu di pojok kanan sini. Dan di sini juga untuk Mocoin ternyata dia berhasil nih buat coba testing lagi ke area resistance atau supply areanya yang di atas ini. Yang mana kalian bisa lihat nih setelah di testing ternyata dia juga terkena rejeksi atau rejection seperti sebelumnya nih, karena di sini juga sebelumnya sempat testing tapi terkena rejection, kemudian testing lagi di sini kena rejection lagi. Dan ya itu wajar aja teman-teman, mengingat juga kalau misalkan teman-teman lihat nih, meskipun dia berhasil breakout atau berhasil tembus dari important area di sini, itu nggak serta-merta membuat Mocoin ini langsung bullish teman-teman. Kenapa? Karena gampang. Nah, kalau kalian lihat dari segi line chartnya juga, ya so far ya ini pergerakannya masih cenderung bearish. Meskipun memang di sini ya atau dalam time frame jangka waktu dekat hingga menengahnya itu cukup oke nih untuk reboundnya teman-teman. Dan ya indikasinya apa? Indikasinya sebenarnya gampang. Kalau misalkan mungkin teman-teman mau lihat nih buat mock coin ini bisa kembali bullish lagi, ya salah satu caranya atau salah satu syaratnya adalah dia harus berhasil take over untuk area supply atau area resistance yang ada di sini. Mengingat area resistance di sini tuh menahan banyak banget pergerakannya mock coin nih. Kalian bisa lihat banyak banget testingannya atau banyak banget hit di important area tersebut. Dan ini juga adalah resistance major buat mock, maka dari itu sangat realistis ya atau sangat mungkin ketika dia testing berkali-kali namun tetap kerejeksi gitu. Dan memang sangat disayangkan ya ternyata untuk hit kali ini atau testing kali ini juga terkena rejection. Dan I think ada potensi ya buat Mocoin ini dalam beberapa waktu dekat nih secara realistis. Dan sekali lagi ini menurut pendapat saya dan sangat mungkin salah. Oleh karena itu kalian juga wajib banget analisa mandiri dan do your own research. Dimana dari sudut pandang saya pribadi ya ada potensi buat MOC ini akan coba nih koreksi ke level-level harga yang lebih rendah dulu. Dan untuk target yang realistis mungkin ke demand area ini. Kalau misalkan memang harus testing ke bawah gitu, ada potensi dia testing lagi ke demand area atau demand zone yang ada di bawah sini yang lebih kurang. Dan hopefully nih jika memang harus testing ke demand area di bawah sini bakalan ada rebound nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada rebound atau tidak ada reaction positif jika Mocoin ini menyentuh di demand area ini,
ya maka ada potensi nih buat dia breakdown and then melanjutkan penurunan lagi, teman-teman. Dan tentu itu nggak diharapkan oleh para holder dari Mocoin ini. Tapi jika ternyata ini Mocoin berhasil rebound, let's say dia testing di demand area dan dia berhasil rebound, maka ada potensi nih atau ada chance dia buat coba nih menyentuh lagi atau testing lagi di area supply atau resistance-nya yang ada di sini. Dan ya seperti yang tadi saya katakan, skenario bullish dari Mocoin ini baru bakalan benar-benar happening apabila dia berhasil breakout dari supply area di sini. Kenapa? Karena dengan dia berhasil breakout, ya ada potensi nih untuk dia melanjutkan penguatan ke level-level selanjutnya. Lebih kurang seperti itu. Untuk beberapa probability yang mungkin terjadi nih sama Mocoin ini. Tapi dari sudut pandang saya pribadi, yang paling realistis adalah ada potensi buat dia koreksi dulu nih dalam beberapa waktu dekat ini gitu. Kenapa? Selain karena memang baru aja terkena rejection dari area supply-nya, ditambah dengan stokastik RSI-nya yang udah overbought cukup lama, yang mana tahu udah jenuh beli cukup lama, dan kalau misalkan ini mulai crossing ke bawah atau mulai slowing down, ya kalau misalkan diikuti dengan price action-nya, ya berarti kita bisa membuat suatu pengamatan bahwasannya memang ada potensi untuk harga Mocoin ini coba retrace dulu atau koreksi dulu ke bawah. Lebih kurang seperti itu, teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat datanya dari CoinGlass. Nah, jujur di sini sangat disayangkan ya sebenarnya volume dan open interest dari Mocoin ini dalam beberapa waktu terakhir ini lagi menurun. Dan jujur juga saya nggak terlalu suka buat derivatif datanya. Mungkin kalian bisa nonton beberapa video saya sebelumnya yang bahas mungkin Fartcoin, Cerebro. Di situ saya katakan derivatif datanya saya cukup suka karena yang transaksi itu di koin-koin tersebut itu cukup banyak gitu. Sedangkan di sini kalian bisa lihat yang terlikuidasi dalam 24 jam terakhir itu cuma sekitar 36 ribuan US dollar gitu. Which means yang transaksi itu di Mocoin nggak sebanyak mungkin di Cerebro dan juga di Fartcoin yang sebelumnya sempat saya bahas. Lebih kurang seperti itu. Dan terakhir kalau kita coba lihat analytics-nya, ya paling enggak lah ya kita dikasih hijau nih di bulan April untuk Mocoin ini. Dan ya coba menurut kalian gimana? Boleh kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah seputar Mocoin ini. Apakah menurut teman-teman semua ini adalah meme coin yang masih menarik? Atau justru menurut kalian kayaknya Mocoin ini nggak terlalu menarik nih? Atau mungkin menurut kalian lebih menarik atau lebih potensial buat meme coin lainnya gitu? Boleh kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah. Dan juga terakhir tentu jangan lupa buat kalian yang mau request analisa koin, boleh banget request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya. Dan itu aja untuk pembahasan dan update Mocoin untuk kali ini. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.